Hai sahabat misteri, selamat datang di channel Jejak Misteri. Di Jejak Misteri kali ini saya akan menceritakan kisah hantu Mahakam penghisap darah. Jangan beranjak dan tetap dengarkan cerita ini sampai habis. Malam Jumat Kliwon, pukul 23:45 11 Februari 2011 menjadi malam yang paling mengerikan yang pernah Ira hadapi. Suatu malam yang paling menakutkan yang selama ini tidak pernah sama sekali Ira temukan. Hantu Sungai Mahakam datang ke rumahnya dan minta dibukakan pintu. Setelah itu dia menerobos masuk lewat atap rumah dan mengancam akan mencekik lehernya. Sesuatu peristiwa mistik yang hanya sekali itu Ira hadapi dalam seumur hidupnya. Saat itu mereka baru bermukim selama seminggu di rumah baru mereka di Desa Kalingka, Sanga-Sanga, Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur. Suaminya ditugaskan di PT Expand, anak perusahaan Pertamina di wilayah Kalimantan Timur. Suami Ira, Bambang Hermanto, dipindahkan dari Jakarta ke daerah terpencil 30 km dari kota Samarinda ini. Malam itu suaminya sedang bertugas di rig, pengeboran minyak onshore di wilayah Batugana, sekitar 20 km dari rumah dinas mereka. Hari itu suaminya dinas malam bersama beberapa orang pekerja lokal dan 6 orang pekerja asing dari Amerika Serikat di rig tersebut. Karena ditinggal dinas, mau tidak mau Ira sendirian malam itu di rumah. Maklumlah, mereka belum punya momongan, tidak juga memiliki pembantu rumah tangga. Sementara rumah yang ditempatinya adalah rumah antik, rumah peninggalan Belanda saat perusahaan Ratu Wilhelmina di Eropa Barat itu mengelola minyak pada masa pra-kemerdekaan antara tahun 1878 hingga 1951. Tengah malam tepat pukul jam 12 malam, rumahnya diketuk oleh seseorang. Saat itu Ira belum tidur. Matanya tidak dapat dipejamkan karena cemas tinggal sendirian di rumah besar bangunan lama itu. "Siapa ya?" tanya Ira. "Aku Nduk, Mbah Darmi, tetangga kampung sebelah. Bukakan pintunya, saya ada keperluan penting malam ini," katanya dari luar. "Mbah Darmi kok malam-malam begini bertamu? Ini sudah pukul 12:30 malam, Mbah. Besok pagi saja datang lagi," teriak Ira dari dalam rumah. "Tidak bisa, Nduk. Tidak bisa ditunda besok, Nduk. Ayolah, buka pintunya. Saya harus bertemu Ndok Ira malam ini juga. Ayo bukakan pintunya," harap si Mbah Darmi. Memelas. Dari dalam Ira ngotot pula untuk tidak membukakan pintu. Ira takut dan cemas. Siapa orang yang mengaku Mbah Darmi? Bukankah Ira belum pernah mengenal dia, belum pernah ketemu dan belum pernah menengok wajahnya? "Jika Ndok Ira tidak mau bukakan pintu, saya akan masuk dari atap rumah. Saya akan buka genteng dan masuk dari atas," ancamnya. Karena Ira takut, dia naik dari genteng. Maka dengan sangat terpaksa Ira membukakan pintu. Dengan perlahan Ira memutar kunci dan pintunya terbuka. Benar saja, Mbah Darmi itu nenek tua. Rambutnya semua putih, ubanan terurai hingga ke punggung. Mbah Darmi memakai sarung jarik batik tanpa menggunakan alas kaki. Tapi Ira perhatikan, kakinya tidak menginjak lantai, kakinya mengambang. Dan hal itu menjadi ciri-ciri hantu, bukan manusia biasa. "Maaf Mbah, jangan masuk Mbah, saya takut," teriak Ira sambil menutup pintu. Dengan berat hati, Ira mendorong Mbah Darmi keluar halaman rumahnya. Setelah mengunci rapat pintu depan, Ira menelpon ke kantor security PT Expand. Namun telepon intern perumahan pekerja itu tiba-tiba mati. Ira mengambil handphone, tapi 3 handphonenya tidak punya jaringan, hilang signal dan menjadi daerah blank spot. Semuanya itu mati mendadak. Artinya menjadi tiba-tiba mati sejak kedatangan perempuan tua yang mengaku Mbah Darmi tersebut.
Aku yang mematikan telepon rumahmu. Aku pula yang mematikan semua handphone dan merusak semua jaringan yang ada di sini. Tidak ada signal sama sekali kan? Kata Mbak Darmi terbahak-bahak. Suaranya itu memecah kebisuan malam dan anehnya tak seorang mendengar suaranya. Hingga tak ada yang datang untuk memperhatikan kejadian yang menakutkan itu. Tadinya Ira mau menelpon keamanan tetangga dan suaminya, Mas Johan Nurmansyah yang sedang berada di rig anjungan sedot minyak di Anggana, onshore milik perusahaan Expand Company, tempatnya bekerja malam itu. Memang rig itu tidak pernah berhenti dikerjakan. Ira tidak memperdulikan omongan hantu tua itu. Ira terus berlari dan berlari menuju barat, menuju kantor security yang Ira tahu, yang sudah Ira tandai ketika pertama kali datang ke perumahan ini. Pindah dari rumah Ira di Jakarta Selatan ke Sanga-Sanga Kalimantan Timur ini. Karena Ira pasti butuh bantuan suatu saat, maka markas keamanan itu Ira tandai pertama kali. Sebab bagaimanapun begitu pindah ke Sanga-Sanga, yang ada di pikiran Ira adalah pindah ke dalam hutan, pindah ke pedalaman dengan segala resiko negatifnya, termasuk kejadian malam ini, di mana Ira didatangi oleh Mbah Darmi, hantu penghisap darah di Sungai Mahakam yang sudah didengar dari tetangga saat baru menata rumah dinas. Sambil bersikir, Ira terus berlari dan membaca pula mantra orang tua. Mantra benteng gaib yang pernah diberikan ayahnya sebelum dia meninggal di Palembang, Sumatera Selatan. Ayahnya banyak menyimpan mantra dan pengamal mantra-mantra sakti, mantraguna peninggalan leluhur. Beberapa saat kemudian, lampu menyala, lorong menjadi terang benderang dan Ira melihat kantor security itu. Sesampainya di kantor security, Ira ditolong 3 orang petugas jaga malam, Amir Syarifuddin, Hendra Sutikna dan Joni Mahesa. Mereka bertiga langsung terjaga dari kantuk dan membantu Ira di pos itu. Dengan terengah-engah, Ira katakan perkara dikejar hantu Mbah Darmi di belakang. Ketiganya sigap bersiap menunggu Mbah Darmi. Belakangan mereka bercerita, sesungguhnya sudah lama mereka mau menangkap hantu penghisap darah Sungai Mahakam itu. Kebetulan John, siapkan alat yang sudah saya bikin. Kita tangkap hantu nenek-nenek yang merasakan itu, kata Amir Syarifuddin, anggota paling senior di pos keamanan kompleks mereka. Siap bos, kita ringkus hantu tua itu, teriak Joni Mahesa sambil menghambur ke dalam gudang pos, mengambil alat penangkap hantu yang dibuat oleh Amir Syarifuddin sejak sebulan belakangan ini. Joni Mahesa mengangkat alat itu dan menentengnya keluar. Alat mirip jebakan besi menggunakan pisau dan beberapa jaring ikan di 4 persegi. Batin Ira geli juga melihat alat itu. Mirip jaring ikan, bedanya hanya menggunakan besi. Sementara jaring ikan tidak memakai besi. Tapi belakangan baru Ira tahu jaring itu bukan jaring biasa. Dibuat dari benang daun nenas, benang yang ampuh untuk menaklukkan hantu. Hantu akan terikat di benang nenas dan untuk itu di Kalimantan Timur bila mau mengusir hantu masyarakat menggunakan benang nenas. Ternyata hantu ada lelahnya juga jika terus berlari. Mbah Darmi ternyata hanya berjalan di belakang Ira. Maka itu dia agak lambat sampai di pos. Padahal dia mengatakan bahwa lorong yang Ira masuki adalah lorong hutan bekantan merah. Dan itu tipu dayanya agar Ira berhenti berlari dan dia akan menangkap Ira. Mbah Darmi masih di tengah lorong dan dia nekat terus mengubur Ira sampai di pos. Namun dia tercengang setelah mengetahui ada 3 security bersama Ira. Ketiga security itu semuanya pemberani, selain pemberani, ketiganya juga mempunyai ilmu tingkat tinggi. Mereka adalah praktisi ilmu mistik yang dipekerjakan oleh PT Expand untuk membentengi ancaman di Sanga-Sanga, baik ancaman rampok, maling maupun ancaman hantu keparat. Mbah Darmi berdiri kaku di depan mereka. Dia mengurai rambutnya dan menutupi wajahnya. Dia mengambang tanpa menginjak bumi. Dan cekikan membuat gugup para security yang mempunyai ilmu sakti mandraguna itu. Benar saja, pada saat Mbah Darmi diam berdiri, Amir Syarifuddin, Joni Mahesa dan Hendra langsung mengitari Mbah Darmi dengan menyebar jaring buatan Amir.
Jaring itu melingkar ke tubuh Mbah Darmi dan hari Jumat dini hari pukul 04.30 Mbah Darmi ditangkap. Dengan ilmu gaib canggihnya, Amir Syarifuddin memasukkan Mbah Darmi ke dalam ember tertutup. Setelah ditekuk dalam ember itu ditutup lalu diikat dengan tali plastik. Pagi itu juga Mbah Darmi dipenjarakan di dalam gudang dan dikunci dengan rapat. Pada pagi harinya hantu Mbah Darmi ditenteng ke Bukit Soeharto, Balikpapan, dan ditambatkan di pohon angsana di tengah hutan Bukit Soeharto. Sejak itu Mbah Darmi terpenjara gaib dan tidak kembali lagi ke Sungai Mahakam di Sanga-Sanga. Bahkan di seluruh Sungai Mahakam Mbah Darmi tidak akan muncul lagi. Hantu air Sungai Mahakam itu dipenjarakan di darat, dijauhkan dari aliran sungai, dan dia menjadi hantu tahanan pohon angsana umur 1000 tahun di Bukit Soeharto. Pohon itu kini jadi tempat meminta nomor buntut. Yang banyak orang miskin menjadi kaya raya, tapi yang memimpin ritual minta nomor itu hanya Amir Syarifuddin dan tidak bisa orang lain. Sebab Amir berjanji akan melepaskan Mbah Darmi jika dia memberi nomor jitu. Jika tidak mau memberi nomor jitu, dia diancam dipenjarakan seumur hidupnya. Karena tidak mau terpenjara seumur hidup, maka Mbah Darmi memberikan nomor jitu 4 angka. Kini Amir Syarifuddin berhenti kerja sebagai security, namun bermukim dalam hutan Bukit Soeharto dan menjaga Mbah Darmi, membantu orang untuk meminta nomor. Namun Amir baru akan melepaskan Mbah Darmi setelah 10 tahun di penjara. Dia akan dilepaskan ke Jember, ke tempat asal Mbah Darmi, untuk kembali ke nenek moyangnya di hutan Kahuripan. Setelah suami Ira pulang kerja dan Ira ceritakan apa yang Ira temui tadi malam, suaminya langsung memeluknya haru. Dia menyesal meninggalkan Ira sendirian di rumah, hingga diteror hantu Sungai Mahakam penghisap darah, Mbah Darmi yang ditakuti masyarakat itu. "Maafin papa ya ma, mulai besok papa bayar pembantu. Mahal pun tidak apa, yang penting setiap malam mama ada teman," desis suaminya, sambil mencium kening Ira dengan lembut. Memang sejak itu Ira berteman dengan pembantu perempuan asal Samarinda yang membuatnya tenang dan senang. Sejak itu Ira merasa aman dan nyaman, tidak ada gangguan sama sekali oleh unsur luar, baik itu makhluk gaib maupun para maling yang belakangan memang sedang marak di Sanga-Sanga. Dan cerita pun selesai. Demikian cerita kali ini sahabat channel Jejak Misteri sekalian. Terima kasih telah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya.